Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika tidak ada 3 ciri-ciri ini, sebenci apapun mantan akan menghubungimu lagi. Ya. Nah, jadi kita bertanya-tanya, kenapa sih sudah lama sekali berpisah, tapi mantan tetap saja memblokir media sosial kita, memblokir telepon kita, menghindari kita, menjauhi kita, dan seterusnya. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena ada 3 faktor ini. Yang pertama, mantan ini adalah mantan yang punya banyak mantan atau mantan legend. Ya. Jadi bagi mantan yang mantannya sebelum kita sudah belasan ya, yang namanya perpisahan itu adalah makanan sehari-hari. Yang namanya mengganti pasangan itu juga adalah makanan sehari-hari. Tidak ada yang istimewa bagi dia. Ya. Sehingga ketika perpisahan itu terjadi, amat sangat cepat bagi dia untuk melupakan kita. Pagi dia memaksa berpisah, sore dia sudah dapat pengganti kita. Bahkan lebih sering terjadi, sebelum berpisah, dia sudah dapat pengganti kita duluan. Ya, jadi kalau kita punya mantan yang punya banyak mantan atau mantan legend seperti ini, maka kecil sekali kemungkinan atau bahkan mungkin tidak ada kemungkinan mantan akan menghubungi kita lagi. Ya, karena bagi dia setelah berpisah, ya sudah berpisah. Ya, tidak ada lagi yang namanya kerinduan, tidak ada lagi cerita dia kepikiran kita dan seterusnya. Jadi ketika dia berpisah dengan kita, dia akan melupakan kita. Dia akan memindahkan hati dan pikirannya kepada pasangannya yang baru. Dan terus seperti itu. Nah, jadi itu ya. Kalau kita punya mantan legend, maka tidak usah kita berharap lagi dia akan menghubungi kita. Yang kedua, mantan yang hanya mau memanfaatkan kita saja. Ya, dia mendekati kita karena ada maunya. Dia baik kepada kita, pura-pura mencintai kita, ya karena ada maunya. Begitu semua maunya sudah keturutan, begitu apa yang dia butuhkan sudah dia dapatkan, maka dia selesai dengan kita. Ya. Jadi ya seperti misal ya, kita butuh bantuan orang untuk memperbaiki sepeda motor kita. Ya. Sudah sering tuh kita servis sepeda motor yang ganti oli ya, kemudian ganti ban sepeda motor, nambal ban sepeda motor dan seterusnya. Kita lupa tuh siapa yang servis sepeda motor kita. Kita baik kepada dia, bahkan mungkin kalau malam hari kebanan, bannya bocor, ada tempat tambal ban yang masih buka, wah kita seneng banget tuh melihatnya. Tapi setelah kebutuhan kita tadi beres, ya sudah 2-3 hari kemudian kita akan melupakan orang yang sudah membantu. Sebenarnya berjasa banget tuh bagi kita, ya. Apalagi mantan. Memang sejak awal dia cuman mau memanfaatkan kita. Begitu semua yang dia butuhkan sudah dia dapatkan, ya sudah dia tidak akan pernah menghubungi kita lagi. Ya. Dan yang ketiga nih,
Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Yang ketiga, mantan yang matre. Ya, kita sering membahas orang yang matre tidak pernah mencintai orangnya. Mau orang itu sudah kakek-kakek renta, sudah lansia, atau sudah nenek-nenek begitu kan, selama orang itu punya duit, maka dia akan berakting sebagus mungkin seakan-akan dia mencintai. Tentu yang dia cintai bukan orangnya, yang dia cintai adalah hartanya, duitnya. Maka ketika mantan matre, ya, uang kita habis, kita berpikir, kalau kita berkorban habis-habisan, maka mantan akan menghargai dan setia kepada kita. Tapi ternyata yang terjadi sebaliknya. Ketika duit kita masih banyak, tabungan kita masih banyak, dia terlihat begitu manis, begitu mencintai, begitu menyayangi kita. Ya, kita terlambat menjawab WhatsApp-nya, pesan WhatsApp-nya. 15 menit saja, mungkin karena masih di jalan atau baterainya drop dan seterusnya. Wah, dia marah-marah tuh. Sepertinya dia kangen banget sama kita. Ya, tapi begitu uang kita habis, ya sudah, selesai. Dan dia tidak pernah menghubungi kita lagi. Malah takut tuh dia ketemu sama kita. Kita lagi tidak punya duit, lagi nganggur, tabungan habis, ketemu dia. Wah, takut banget tuh dia kalau sampai kita minta duit sama dia. Ya, nah maka kenapa dia kemudian menjauhi kita sejauh-jauhnya. Jadi kalau ada 3 ciri-ciri ini, atau salah satu dari 3 ciri-ciri ini, itulah penyebab kenapa mantan sampai hari ini tidak pernah menghubungi kita lagi. Ya, dan mantan-mantan yang seperti ini, itu tidak peduli dia dengan dosa, ya, bahwa memutus silaturahmi lebih dari 3 hari, itu sudah dosa yang luar biasa banyaknya, besarnya. Apalagi mantan ini sudah tidak mau berkomunikasi dengan kita, menghindari kita sudah bertahun-tahun. Ya, la yakhillu li muslimin ayahjuro akhahu fauqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim memutus silaturahmi ya dengan saudaranya lebih dari 3 malam, atau memboikot saudaranya, tidak menegur, tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 malam. Nah, ini mantan sudah memboikot kita selama bertahun-tahun. Ya, dia tidak peduli itu bahwa yang seperti itu berdosa. Nah, tapi kalau mantan kita tidak memiliki salah satu dari 3 ciri-ciri ini, insya Allah meskipun sudah cukup lama berpisahnya, atau mantan pada saat perpisahan itu jengkel, marahnya luar biasa kepada kita, begitu kemarahan itu reda, mantan akan kangen dan menghubungi duluan. Tapi kalau dia punya salah satu dari 3 ciri-ciri ini, sepertinya ya kita harus mencoba untuk menemukan seseorang sebagai pengganti mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.